ना चाहिए बोल रहा हूं। Do you know who he is? Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tentunya tanpa skip-skip ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah serta berkah untuk sahabat semua. Seperti biasa, SLMT TV kembali hadir tentunya untuk menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Bicagadu. Film ini menceritakan tentang kisah Arul yang mewarisi perusahaan Bhuvaneswari. Ia menjadi seorang miliarder di usia muda tentunya adalah keinginan semua orang. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat ia tengah berada di puncak kejayaannya, ibunya harus terbujur koma setelah mengalami kecelakaan kerja saat sedang mengontrol para pekerja. Ia kehilangan sebagian besar semangatnya. Saat itu seorang agung menyarankan agar ia menjadi pengemis selama 48 hari demi kesembuhan ibunya. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia kisah selengkapnya. Beberapa mobil dan pengawal saling menanti seseorang yang teramat penting di bandara. Hari itu bertepatan dengan pewaris perusahaan yang telah menyelesaikan masa belajarnya dan berhasil meraih gelar MBA. Lelaki itu bernama Arul. Selepas penerbangan, ia bergegas menghadiri acara Bhuvaneswari Spinning Mills yang memang diadakan untuknya. Acara itu diselenggarakan di hadapan seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Di dalam perayaan tersebut, ibunya berdiri dan mengatakan jika acara yang memang didedikasikan untuk anaknya yang mendapatkan gelar baru itu memiliki acara lainnya juga, yakni pengalihan perusahaan atas nama anaknya. Para pekerja menyambut berita baru itu dengan penuh sukacita. Mereka telah mengetahui jika ibu dan anak itu adalah ketua yang sangat menghormati para pekerjanya. Sayangnya beberapa hari setelahnya sang ibu mengalami kecelakaan kerja yang membuat seluruh tubuhnya terbujur kaku. Ia mengalami koma berbulan-bulan lamanya. Semua rumah sakit telah memberikan dedikasi terbaiknya, namun belum juga mampu membuat sang ibu membuka matanya. Hingga suatu ketika seseorang datang menyelamatkannya dari dahan yang akan tumbang menimpanya. Ia tak sadar karena tengah termenung memikirkan kondisi ibunya. Pria tua yang menolongnya bertanya apa yang membuatnya termenung tanpa memperhatikan sekitar seperti itu. Arul kemudian bercerita jika ia telah kehilangan kebahagiaan karena ibunya yang sakit dalam waktu yang lama. Setelah mendengarkan dengan seksama, pria tua itu menyarankan suatu hal yang membuat Arul bertanya-tanya. Bagaimana tidak ia meminta Arul untuk hidup sebagai seorang gelandangan selama 48 hari demi kesembuhan ibunya. Arul kemudian bertanya-tanya, apakah ibunya benar-benar akan sembuh bila ia melakukan hal tersebut? Pria tua menghela napas lalu mengingatkan kembali tentang jiwa seorang ibu yang akan memberikan segalanya untuk anaknya tanpa banyak bertanya. Bahkan tanpa peduli dengan dirinya sendiri, seorang ibu akan rela melakukan apa saja demi kebahagiaan sang anak. Tersadar dengan hal tersebut, Arul pun menyetujui untuk menjadi gelandangan selama 48 hari tanpa siapapun yang mengetahui identitasnya. Ia kemudian bergegas menemui pamannya dan berkata jika ia akan pergi selama 48 hari. Pamannya menolak karena saat itu perusahaannya sedang berada di ambang kritis. Pada saat itu Arul berkata untuk menjual saja seluruh aset perusahaan untuk menutupi kerugian. Setelah menatap wajah ibunya dan berpamitan, Arul memulai langkah barunya dengan meninggalkan segala yang ia miliki.
Selama 48 hari ke depan, ia tidak boleh memberitahu namanya kepada siapapun, termasuk siapa dia dan apa jati dirinya. Ia berdoa terlebih dahulu di kuil agar rencananya berjalan dengan semestinya demi kesembuhan ibu yang sangat ia cintai. Seusai berdoa, ia merasa kehausan dan lapar sehingga ia berpikir mungkin inilah saatnya ia menjalani misi sebagai seorang gelandangan. Menjadi gelandangan tentunya tidak pernah ada dalam daftar keinginan hidupnya. Oleh karena itu, ia sedikit terkejut saat orang-orang memandang rendah dirinya. Ia akhirnya benar-benar hidup sebagai gelandangan. Meski terkadang ia beruntung karena mendapatkan makanan dari para relawan. Saat itulah dia bertemu rombongan pengemis yang biasa ia temui di depan kuil. Para pengemis baik hati itu lantas mengotori baju dan wajah Arul agar ia benar-benar nampak seperti seorang pengemis. Selain itu, ia juga mengajarkan bagaimana cara mengemis agar seseorang merasa iba kepadanya. Hari itu, Arul mendapatkan uang pertamanya sebagai gelandangan. Suatu hari, Arul bertemu dengan seorang gadis yang nampak menggeledah pakaian seseorang yang sedang pingsan di pinggir jalan. Arul sempat berpikir negatif dan mengira jika gadis itu adalah seorang pencuri. Namun, ketika gadis itu merogoh ponsel milik orang pingsan itu, lalu menghubungi nomor di dalamnya, Arul berubah pikiran. Ia menjadi kagum dengan gadis yang menolong seseorang di saat orang lain tidak ada yang peduli. Ia pun akhirnya mengetahui jika gadis itu membuka usaha pizza di tengah kota. Maka pada suatu sore, Arul datang dengan memesan pizza mini di kedainya. Ia tersenyum pada gadis itu, begitupun dengan gadis itu yang turut membalas senyumannya. Ia kembali dipertemukan dengan gadis itu saat ia melihatnya tidak sengaja menggores sebuah mobil yang bertabrakan dengan motor miliknya. Tak pelak, pemilik mobil memarahi gadis itu habis-habisan dengan mengatakan mobil miliknya memiliki harga yang sangat mahal. Arul datang dan bertanya kepada si pemilik mobil, "Apakah kau telah mendaftar asuransi?" Pemilik mobil itu mengangguk, lantas Arul kembali bertanya, "Lantas kenapa kau tidak mengklaimnya saja?" Pria pemilik mobil hanya terdiam malu. Terlebih saat Arul memeriksa mobilnya yang tidak terbilang mahal seperti yang ia katakan. Pria itu langsung pergi dari hadapan Arul. Sang gadis berterima kasih atas pertolongan yang Arul berikan kepadanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Mahi. Namun Arul tidak dapat memberitahu gadis itu mengenai identitas dirinya. Malam pun tiba, Arul tidur bersama dengan para pengemis tanpa alas dan juga naungan. Di malam yang pekat itu, seorang penjahat datang dalam diam dan berniat melecehkan seorang perempuan yang tidur bersama para gelandangan. Arul yang mendengarnya lantas menghajar pria itu hingga pergi dari hadapannya. Belakangan diketahui jika perempuan itu adalah gelandangan gila yang diincar oleh para penjahat. Namun Arul mengetahui fakta jika gadis itu tidak gila. Ia adalah gadis normal yang berpura-pura gila untuk menghindari para penjahat yang mengincarnya sejak ayahnya yang berprofesi sebagai petani bangkrut. Demi menjaga si gadis, Arul mendaftarkannya ke rumah sakit jiwa agar setidaknya ia memiliki tempat yang aman untuk beristirahat. Saat itulah Arul kembali bertemu dengan Mahi di bangsal rumah sakit. Mereka mengobrol dan saling bertanya mengenai urusan mereka di rumah sakit. Mahi memuji Arul yang memiliki kebaikan hati yang besar pada gadis itu. Di lain tempat, paman Arul memiliki keinginan jahat untuk tidak menjual perusahaan milik Arul tetapi mengubah status kepemilikan aset. Ia ingin seluruh aset milik Arul jatuh ke tangan putranya yang bernama Seth. Ia berencana jika kakak perempuannya yang merupakan ibu dari Arul tiada, maka ia akan mendapatkan hak penuh atas kekayaan kakaknya tersebut. Mahi dan teman-temannya terus penasaran dengan identitas Arul yang sebenarnya. Maka Mahi pun bertanya mengenai hal tersebut kepada Arul. Sayangnya ia masih tidak bisa mendapatkan jawabannya. Kebenaran itu akhirnya terungkap ketika mereka datang ke kuil yang sedang menyiapkan banyak makanan sebagai perayaan yang diadakan beberapa kali dalam setahun. Mahi menemukan Arul bersama para pengemis yang berpura-pura sebagai masyarakat biasa. Para pengemis itu memakai pakaian bagus dan ikut makan bersama dengan yang lainnya. Sayangnya beberapa panitia menaruh curiga hingga mengusir Arul dan juga teman-temannya. Mereka bahkan memukul salah satu pengemis. Melihatnya, Arul menyayangkan perbuatan tersebut. Karena baginya tidak ada bedanya antara gelandangan dan juga masyarakat biasa. Mengapa mereka selalu dibedakan dan diperlakukan secara tidak adil?
Saat ditanya siapa dirinya, Arul menjawab jika ia adalah gelandangan sama seperti teman-temannya. Hal tersebut lantas membuat Mahi dan teman-temannya kaget dengan kebenaran tersebut. Sebab selama ini mereka tak pernah menyangka seorang Arul yang baik serta memiliki kecerdasan tinggi adalah seorang gelandangan. Mahi yang kesal langsung meninggalkannya diikuti oleh temannya. Arul memang tidak datang ke tempat biasanya. Ia terlelap bersama para pengemis yang ia kenal. Hal ini dikarenakan beberapa hari sebelumnya seorang preman menculiknya. Ia mengalami kekerasan fisik oleh para preman yang berusaha menyiksanya dengan sangat keji. Beruntung ia dapat melarikan diri. Setelah melewati beberapa hari bersembunyi, Arul kembali datang ke tempat tinggalnya bersama pengemis lain. Para pengemis bercerita jika banyak orang yang mencari dirinya. Mereka bahkan melakukan pengrusakan di mana-mana, menghajar para pengemis serta merampas harta yang mereka kumpulkan dalam waktu yang sama. Lantas hal tersebut memercikkan amarah dalam diri Arul. Ia mencegat 3 preman yang sedang berkendara dan memukuli mereka atas perbuatan mereka. Setelahnya ia merebut kalung yang melingkar pada leher salah satu preman dan memberikan kepada temannya sebagai ganti barang curiannya. Hal itu memancing kemunculan gerombolan preman lain yang langsung mengejarnya. Sadar dirinya dalam bahaya, Arul berlari dan mencari tempat sembunyi. Saat itulah Arul kembali bertemu dengan temannya Rajes. Dengan sendu, Rajes memohon agar Arul membatalkan niatnya lalu pulang untuk bertemu dengan ibunya yang masih berjuang sembuh. Namun Arul menggeleng seraya berkata, "Aku memiliki banyak uang, namun uang tidak bisa menyelamatkan ayahku. Sekarang ibuku sedang berjuang, aku tidak bisa percaya dengan uang, maka aku akan tetap menjalankan ini selama 48 hari." Begitu penjelasannya. Setelah mengatakan itu, ia meminta agar Rajes kembali datang 2 hari lagi. Sebab itulah hari ke-48-nya. Di luar dugaan, Mahi mendengar semua percakapannya dengan Rajes. Ia kemudian menyesal karena telah membuat perkiraan yang salah tentang Arul. Ia menghubungi Arul keesokan harinya melalui pesan suara dan mengatakan jika ia sudah tahu semua rencana Arul. Sayangnya Mahi melakukan kesalahan besar, sebab ia tidak tahu jika ponsel Arul berada dalam sitaan para preman yang mengincarnya. Secepat kilat para preman menyusun rencana untuk membunuh Arul sebelum tujuannya tercapai. Maka ketika Mahi yang sedang menemani Arul mengemis untuk hari terakhirnya, gerombolan preman menghadangnya di stasiun kereta. Ia kembali berhadapan dengan para preman yang haus akan nyawanya. Pertarungan berlangsung sengit sampai akhirnya ketua preman tersebut berhasil mengunci pergerakan Arul. Kemenangan hampir berada di depan matanya. Sayangnya salah satu anak buahnya menolak membunuh Arul karena selama ini ia merasa tidak dianggap oleh ketuanya. Menyadari situasi yang lengah, Arul membalikkan keadaan dan dengan cepat menghajar kepala preman tersebut. Ketika ia hampir membunuhnya, Mahi yang menyadari hal buruk tersebut lantas menghentikan aksi Arul. Ia pun melepaskan preman tersebut. Namun ketua preman itu tidak benar-benar berubah. Menyadari kesempatan datang, ia berlari dengan pisau untuk membunuh Arul. Sayangnya tusukan yang harusnya ditujukan kepada Arul tersebut malah meleset ke leher Mahi. Seketika Mahi jatuh tak sadarkan diri dengan luka sayatan di lehernya. Saat mengantar ke rumah sakit, ia menyadari jika seorang pengemis mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dengan para bangsawan. Hal itu dibuktikan dengan para dokter yang enggan melakukan perawatan darurat. Detik-detik mengharukan tiba. Para pengemis berkumpul di rumah sakit dan menyerahkan semua uang yang mereka miliki demi kesembuhan Mahi. Ia tidak menyangka akan mendapatkan bantuan seperti itu. Singkat kata, Mahi berhasil mendapatkan perawatan yang tepat. Di tengah rasa syukurnya, tiba-tiba datang beberapa polisi yang ingin menangkapnya. Arul bingung karena merasa tak melakukan hal yang salah. Para polisi terus menyudutkannya dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Kemudian jam berdentang tepat pada pukul 11 siang. Waktu pengabdian Arul telah genap 48 hari. Rajes datang di saat para polisi akan memperlakukan Arul dengan lebih kasar. Ia mengatakan jika Arul bukanlah pengemis melainkan orang yang berpengaruh di negaranya. Sar Miru. Rajes meminta Arul berganti pakaian dan kembali pada penampilannya. Polisi itu lantas meminta maaf atas perbuatannya. Arul tidak melakukan apa-apa.
Ia hanya bergumam bagaimana bisa penampilan seseorang sangat berpengaruh terhadap perlakuan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Paman Arul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas ide jahat yang beruntung belum terrealisasi. Ia tertangkap dengan mudah karena supirnya menolak untuk membawanya kabur lebih jauh. Segala sesuatu mungkin memiliki ganjaran tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan. Arul yang telah kembali pada kehidupannya bergegas pulang untuk menemui ibunya. Kala itu rumahnya dipenuhi banyak orang yang langsung menyambutnya dengan raut muka bersedih, terutama para pekerja yang telah mengenal ibunya dengan sangat baik. Mereka mengatakan jika selama ini ibunya telah menunggu Arul untuk pulang. Ia ingin anaknya menyuapi ramuan terakhirnya. Tanpa banyak bertanya, Arul langsung memasuki ruangan yang memperlihatkan sosok ibunya yang masih terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Dengan lembut, ia menyuapi ramuan kepada ibunya yang tidak merespons apapun pergerakannya. Arul berkata pada ibunya jika ia selama ini memohon belas kasihan orang selama 48 hari. Sekarang ia ingin ibunya memberinya belas kasihan. Ia ingin ibunya sembuh seperti sedia kala. Saat ia tak berdaya tersebut, dengan ajaib ibunya menggerakkan jarinya secara perlahan. Pelan-pelan ibunya mampu melewati masa komanya dan berangsur-angsur pulih. Begitupun dengan Mahi yang kini telah mengalami kesembuhan total sehingga dapat menemani Arul dan juga ibunya. Mereka pun berbahagia dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Bicagadu. Kisah perjuangan sang anak dalam berjuang menjadi pengemis demi menyembuhkan ibunya benar-benar sangat-sangat memukau. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film yang lainnya, tentunya hanya di SLNT TV. Dukung terus SLNT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.